Indonesia dikenal memiliki jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Persentase muslim Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, sekitar 86,7% beragama Islam. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia menjadi pasar potensial bagi fashion muslim, bahkan berpotensi menjadi pusat fashion muslim terbesar dunia. The State Global Islamic Economy melaporkan konsumsi fashion muslim dunia saat ini mencapai 270 miliar US dollar yang diproyeksi terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5% sehingga pada tahun 2023 bakal menyentuh hingga 361 miliar US dollar. Sedangkan konsumsi fashion muslim di Indonesia berada di angka 20 miliar US dollar dengan laju pertumbuhan 18,2% per tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dalam program Syariah Economy Talk with Gunawan Yasni. Kali ini bersama saya Zakia Arfan. Episode kali ini kami akan membahas peluang dan kendala fashion muslim. Mengapa dengan jumlah penduduk yang 86,7%-nya adalah muslim, Indonesia hanya mampu menjadi pasar saja ketimbang produsen. Kami akan berdiskusi tentunya dengan ekspertis ekonomi syariah sekaligus Dewan Syariah Nasional MUI, Mas Gunawan Yasni, juga narasumber-narasumber yang erat kaitannya dengan tema kita hari ini. Dan di segmen pertama ini kami akan membahas bersama dengan Ibu Zakia, Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional, dan juga di sini sudah hadir bersama saya sudah ada Mas Gunawan Yasni. Mas Gunawan, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, dan juga nanti akan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah ada Dian Pelangi dan juga ibunda dari Dian Pelangi, Ibu Nani. Ini adalah selaku dari perancang busana dari Dian Pelangi. Ini tentunya sudah sangat dikenal. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Ita Rulina, Direktur Kepala Grup Pemberdayaan Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Nah, Mas Gunawan, kalau kita melihat ya, saya ingat mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu begitu. Indonesia tuh sudah diprediksi ini akan menjadi pusat kiblat begitu, fashion muslim dunia. Tetapi sampai sekarang sudah 2021 nih Mas Gunawan, kita belum menjadi kiblat, dalam arti kiblat belum bisa menjadi produsen. Kita masih banyak kalah begitu dengan produsen dari negara-negara lain begitu. Mas Gunawan, kalau melihat sebagai ekspertis begitu dalam ekonomi syariah, apa sebenarnya kendalanya? Mengapa kita belum bisa menjadi yang nomor satu atau yang banyak dituju begitu terkait dengan fashion muslim ini, Mas Gunawan? Baik, terima kasih Zakia. Ini kalau kita lihat Indonesia ini kan tidak ada yang menafikan di seluruh dunia bahwa kita adalah consumer halal and toyib terbesar, termasuk di dalamnya tentu fashion untuk muslim-muslimah begitu. Tapi mungkin yang bisa menjadi PR ya buat kita kerjakan ke depan itu adalah mengadministrasikan bahwa produsen-produsen yang ada di Indonesia untuk memenuhi pasar Indonesia sendiri itu harus diadministrasikan sebagai produsen halal dan toyib juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, ini yang mungkin diperlukan koordinasi ke depan, baik itu dengan Kementerian Perdagangan tentunya ya, dengan Badan Standarisasi Nasional, bahwa ketika moving produk halal and toyib itu ada di Indonesia ataupun mungkin dikirim, diekspor ke luar negeri, itu harus ada satu dokumen yang bisa menyatakan ini adalah produk halal and toyib, fashion muslim-muslimah yang diperdagangkan di dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri. Nah, kekurangan itulah yang kemudian belum bisa menjadikan Indonesia sebagai halal produser terbesar.
Padahal potensinya sebagai halal consumer terbesar Sangat harusnya bisa besar, iya. menjadi halal produser terbesar Iya. dengan sendirinya. Atau mungkin kita belum terpikirkan bahwa produk itu harus diadministrasikan menjadi halal dan thayyib. Karena kita menganggap semua di Indonesia ini Iya. semua halal begitu ya, Mas Betul, Gunawan ya. betul. Oke, menarik tadi tentang standarisasi yang Mas Gunawan sebutkan. Nah, di sini sudah bergabung Ya. juga bersama kami di studio ada Ibu Zakia. Ibu Zakia, jadi kalau Badan Standarisasi Nasional sendiri ini sebenarnya apa? Mengatur apa saja? Apakah termasuk fashion muslim atau produk-produk halal, thayyiban ini juga termasuk yang diatur begitu, Bu Zakia? Baik, Zakia. Jadi menarik sekali ya tadi apa yang disampaikan Gunawan ya. Jadi memang kita sebagai konsumen tentunya kan harus diberikan ekspektasi. Nah, BSN salah satunya adalah bagaimana kita mengatur sebenarnya kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, di sini memang kita mendevelop standar-standar yang nanti menjadi acuan ya, acuan bagi pelaku usaha begitu. Untuk bagaimana sebenarnya nanti memproduksi barang, kemudian juga memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagainya. Nah, BSN sebenarnya ya bukan hanya berbicara masalah standarisasi dan penilaian kesesuaian, kita sebenarnya BSN itu juga menjadi focal point ya di kegiatan standarisasi internasional, di ISO, di IC, kemudian di Kodek masalah pangan, kemudian juga di SMIC ya, di standarisasi metrologi anggota OKI. Nah, kemudian untuk fasilitasi perdagangan sebenarnya tadi kita juga sebagai notification body and inquiry point. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait tadi mau ekspor dan sebagainya, nah kita memang bisa membantu karena BSN salah satu fungsinya seperti itu. Oke, kalau terkait fashion begitu, Ya. itu standarisasi fashion muslim itu seperti apa berarti? Sebenarnya Bu Zakia? yang kita atur kalau modelnya kan memang pada desainer, tapi yang kita atur adalah mulai dari bahan bakunya gitu. Oh, kualitasnya. Kualitasnya, mutunya begitu. Nah, itu kalau kita berbicara mutu kan berbicara standar, ya kan? Karena di dalam standar itu memang ada spesifikasi atau formula-formula tadi ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita memproduksi tadi, memproduksi sesuatu barang dan sebagainya yang tentunya itu juga harus kita lihat tadi aturan-aturan main yang ada. Oke. Pandemi COVID-19 gitu yang dianggap sebagai musibah, tapi itu justru bisa jadi muasabah, bahkan Berkah ya. berkah buat industri fashion muslimah gitu ya. Iya. Pemirsa masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni dan sekarang sudah bergabung juga bersama kami sudah ada Ibu Nani. Ibu Nani adalah ibunda dari perancang muda yang sudah mendunia, Dian Pelangi. Saya yakin pemirsa pasti sudah tahu dan juga bergabung bersama kami juga sudah ada Mbak Dian Pelangi. Assalamualaikum Mbak Dian, Ibu Nani, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Jadi kalau berbicara, alhamdulillah, kalau berbicara fashion muslim, nama Dian Pelangi ini tentunya tidak bisa lepas. Orang pasti tahu, orang pasti ingat Dian Pelangi ini mungkin salah satu pelopor fashion muslim di Indonesia saat ini. Saya mau tahu nih Mbak Dian awalnya siapa yang menginisiasi Mbak Dian Pelangi kemudian terjun ke fashion muslim nih Mbak Dian? Awalnya nih ada di sebelah saya ini Mbak, jadi awalnya Sama ibu aja saya berarti ya. sendiri. Pelopornya sebenarnya ada dulu dari semenjak tahun 91, ibu saya memang sudah menginisiasi brand Dian Pelangi tersebut, diberi nama Dian Pelangi dengan harapan saya bisa meneruskan. Dan alhamdulillah sekarang saya meneruskan usaha orang tua. Oke, Mbak Dian mungkin boleh disebutkan event-event internasional apa saja atau penghargaan internasional apa saja yang pernah diraih Mbak Dian terkait dengan fashion muslim ini Mbak Dian?
Ya, alhamdulillah sejak tahun 2008 waktu itu fashion show pertama kali saya tuh di Melbourne, Muslim Fashion Festival. Waktu itu diajak dari Kementerian Pariwisata bersama Pak Sapta Nirwandar ya. Dan dari situ banyak sekali terdengar mulai tentang Muslim fashion di seluruh dunia. Setelah itu mulai bergilir undangan dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Inggris, bahkan sampai ke Amerika. Tapi salah satu yang paling bergengsi adalah tahun lalu, 2019 yang lalu kita tampil di New York Fashion Week. Lalu sebelumnya juga kita tampil di London Fashion Week dan Paris Fashion Week. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga rajin lah ikut expo di berbagai belahan dunia gitu ya, yang mengekspos busana muslim. Jadi memang kita cukup concern lah, cukup tertarik dengan expo busana muslim ini. Lalu kalau untuk penghargaan sendiri, alhamdulillah tahun 2018 yang lalu sempat mendapatkan ini ya, predikat 30 under 30 dari Forbes magazine. Forbes, ya. Okay. Lalu ada salah satu dari 500 orang yang paling berpengaruh di dunia fashion, versi Business of Fashion, majalah fashion dari UK. Masya Allah. Saya juga ingin bertanya ke Ibu Ita, ini sudah juga bergabung bersama kita, Direktur Kepala Grup Pemberdayaan Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Ibu Ita, berapa persen sebenarnya fashion ini menjadi bisa dikatakan motor penggerak ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia, khususnya ini untuk fashion muslim, Bu Ita? Ya, terima kasih Mbak Saskia. Kalau bicara angka gitu ya, saat ini fashion muslim kita terhadap PDB nasional mencapai sekitar 1,4% sampai dengan 1,6%. Kemudian kontribusi fashion muslim Indonesia sendiri terhadap global, jadi Indonesia terhadap global itu kurang lebih mencapai 6% gitu. Tapi tidak itu aja gitu ya. Kalau kita bicara berapa sih kue fashion muslim ini, kita juga harus lihat ini gara-gara COVID kemarin, preferensi dan akseptansi masyarakat terhadap aktivitas belanja itu berubah, termasuk juga di Indonesia. Nah, kalau jadi catatan kita, aktivitas belanja online ini naik sekitar 30 sampai dengan 40% sepanjang 2020 ya, karena PSBB. Nah, kemudian belanja produk halal selama Mei sampai dengan Desember 2020 juga terimpact gitu. Nilai nominal transaksi secara kumulatifnya itu tumbuh kurang lebih sekitar 50% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Nah, ini menarik sekali karena transaksi produk halal yang melalui e-commerce marketplace ini didominasi oleh produk fashion ternyata, dan angkanya itu mencapai sampai dengan kurang lebih 86,5% dari total transaksinya e-commerce marketplace ya. Berarti ini kan angka yang besar menurut saya. Oke, baik, menarik juga ya. Ini luar biasa nih. Jadi kita lihat di sini pandemi COVID-19 gitu yang dianggap sebagai musibah, tapi itu justru bisa jadi muasabah, bahkan berkah ya, berkah buat industri fashion muslimah gitu ya. Transaksi online banyak dilakukan untuk membeli produk-produk halal and thayyib. Tadi juga dikatakan terutama juga melalui e-commerce tadi ya. E-commerce, betul. Baik, betul. Coba kita tanya juga nih Mas Gunawan, Mbak Dian sendiri bagaimana ini terkait dengan COVID ini? Tadi dikatakan oleh Ibu Ita begitu ya. Apakah juga ini terasa melalui e-commerce ini marketing yang dilakukan seperti apa dan bagaimana? Mungkin Mbak Dian bisa berbagi juga pengalamannya seperti apa, Mbak Dian, dan juga tentunya Ibunda. Oke, sebenarnya kita juga cukup kaget sih pada saat pandemi ini, terutama saat Lebaran ini ya. Alhamdulillah daya beli dari masyarakat cukup tinggi ya Bu ya. Jadi memang Lebaran tahun lalu, Lebaran tahun ini kayaknya belum ada perbedaan yang signifikan gitu untuk daya beli para konsumen gitu. Malah kita kekurangan produk gitu. Tiba-tiba habis produknya, kita belum sempat restock lagi gitu. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita tadi ya, memang banyak sekarang untuk pembelian itu di bagian online gitu. Jadi memang kan kalau dalam pembelian itu orang bisa online to online, offline to offline, offline to online, dan online to offline. Tapi sekarang makin banyak itu online to online dan offline to online gitu. Jadi mungkin ngelihatnya pada saat offline, belinya pada saat online gitu. Jadi melihat tuh hanya sekedar mencoba gitu, tapi setelah itu membelinya via online. Jadi memang alhamdulillah cukup
tinggi, kita juga cukup hampers juga habis, jadi memang ya. Baik, Bu Nani, Mbak Dian, Bu Ita, Bu Zakia, nanti kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ini semakin menarik, Mas Gunawan. Saya juga ingin tahu mungkin nanti sedikit dari Mas Gunawan komentarnya, tetapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Jangan hanya berbicara pasar domestik, tetapi pasar global juga global. gitu ya. Oke. Jumlah penduduk muslim yang fantastis serta besarnya angka konsumsi fashion ternyata tidak cukup menjadi modal untuk Indonesia mampu menjadi produsen fashion muslim. Saat ini China menjadi produsen pakaian terbesar dunia dengan persentase 38%. Sementara Indonesia hanya 1,8%, termasuk di dalamnya fashion muslim. Hal ini yang dikeluhkan oleh produsen dalam negeri. Tingginya angka impor membuat pakaian produksi dalam negeri tak terserap. Bahkan banyak di antara perancang busana Indonesia yang bersusah payah mengenalkan fashion ke dunia internasional. Termasuk Dian Pelangi yang sudah keliling dunia untuk mengenalkan hijab fashion. Namun upaya tersebut tetap membuat pakaian produksi dalam negeri kalah saing oleh pakaian impor. Masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih bersama saya Zaki Arfan, masih bersama Mas Gunawan. Mas Gunawan, tadi menarik ya apa yang disampaikan Mbak Dian, Bu Ita, Bu Zakia begitu. Tadi terakhir Ibu Nani juga mengatakan bahwa salah satunya mereka ini bisa bertahan karena juga mengikuti selera pasar begitu ya. Tadi Bu Zakia juga tadi melihat ya Bu ya, mendengarkan juga apa yang dikatakan begitu. Nah, Bu Zakia, untuk standar dari apa yang tadi dilakukan sebagai pelaku usaha Mbak Dian dan juga Ibu Nani begitu. Kalau di mata BSN sendiri bagaimana nih? Apakah strategi seperti ini memang yang harus juga salah satu yang masuk dalam standar untuk pelaku usaha? Betul, tepat sekali. Tadi menarik sekali Ibu Nani ya. Bagaimana kemampuan pelaku usaha tadi menangkap tadi isu-isu pasar sendiri. Dan memang itu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau berbicara standar, jadi kalau definisinya kan kita kaitkan dengan mutu. Mutu itu adalah bagaimana tadi keinginan pelanggan itu kita penuhi begitu. Nah, dan yang di sini yang menarik lagi tadi apa yang disampaikan Ibu Nani dan sebagainya, dia mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, ya kan? Ya. Tentu di sini kita berbicara mutu, berbicara proses produksinya betul-betul memang dipastikan ya, dikontrol sekali, ya. Nah, disinilah sebenarnya peran standar menjadi penting dan dalam aspek pemerintah sebenarnya ini kan harus dijaga nih, di-maintain. Oleh karena itu dari segi standarisasi, pemerintah itu harus menangkap sekali bagaimana kesiapan infrastruktur mutu. Tadi harus ada standarnya. Mungkin nanti Bu Dian gitu ya, bisa itu membuat standar SNI untuk fashion muslimah gitu kan. Ya, itu perlu sekali gitu ya. Dan kalau bisa nanti bisa bukan hanya untuk acuan para desainer kita di sini, tetapi juga bisa mancanegara. Kemudian juga yang tadi, bagaimana kita menguji tadi produk-produk yang memang sudah kita kontrol, itu juga harus ada lembaga sertifikasinya ya. Ada lembaga sertifikasinya yang nanti akan menilai, mengakses atau melakukan inspeksi ini betul atau tidak gitu ya. Dan yang penting lagi kalau kita berbicara pasar sebenarnya untuk mempertahankan pasar, kita sebenarnya jangan hanya berbicara pasar domestik, tetapi pasar global juga global, gitu ya. Baik. Termasuk Bank Indonesia mungkin ya. Mungkin Bank Indonesia juga sudah memiliki rencana apa yang harus disiapkan. Mungkin Bu Ita kalau kita ingin masuk menjadi produsen, memasuki pasar global begitu, apakah sudah ada begitu yang dipersiapkan supaya seperti tadi kayak Mas Gunawan katakan di awal, jangan sampai kita hanya menjadi konsumen begitu ya Mas ya. Tapi kalau bisa kita menjadi produsennya begitu. Ada tidak Bu Ita? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana kita menyiapkan produksi kita untuk syariah, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga lembaga-lembaga terkait. Salah satunya kita melakukan penguatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha syariah. Melalui apa? Melalui IKRA.
Nah, IKRA ini kan Industri Kreatif Syariah Indonesia gitu. Ini suatu platform yang mempertemukan para pelaku usaha syariah di sektor fashion dan makanan minuman halal gitu. Dan misinya udah jelas nih kalau IKRA ini, yaitu dia akan melakukan program-program penguatan kapasitas dan kualitas melalui pendampingan. Lalu kita juga melakukan program perluasan pasar ekspor gitu ya, salah satunya melalui business matching dan investor. Terus kita bantu untuk melakukan linkage dan sebagainya. Mbak Zakia, Ya. ini Bank Indonesia ini kita harus sangat-sangat apresiasi karena dalam pemahaman saya, pemandangan saya ke bank-bank sentral manapun di belahan dunia manapun, baru bank sentral kita yang mengurusi spesifik sektor real juga yang syariah. Oke. Jadi Satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Wow, luar biasa memang. Aha. Kemudian? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa concernnya adalah dari sisi syariah itu bagaimana mengkoneksikan sektor moneter, sektor keuangan dengan sektor real. Karena kalau kita bicara prinsip syariah itu tidak terkotak-kotak. Artinya perdagangan keseluruhan itu juga di dalamnya termasuk sektor keuangan dan sektor real. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau menurut prinsip syariah. Nah, inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi tidak melulu hanya mengurusi ekonomi dan keuangan, tapi juga sektor real termasuk industri halal, termasuk fashion muslim dan muslimah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu nih mungkin dari Mbak Dian, Ibu Nani kan begitu, apa sebenarnya mengapa kok kita sepertinya belum bisa menjadi produsen? Mungkin yang pelakunya juga merasakan apa mungkin kekurangannya, apa kendalanya seperti itu ya Mbak Dian. Ya nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami. Misalnya dari Korea, ya itu dikenal dengan K-pop-nya. Tapi kalau Indonesia, sebenarnya yang saya tahu adalah busana muslimnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin level busana muslim di luar negeri itu udah seperti K-pop dikenal di Indonesia gitu. IKRA, Industri Kreatif Syariah Indonesia, merupakan suatu program yang dibangun untuk memperkuat pelaku usaha syariah di sektor makanan minuman halal dan fashion muslim melalui fasilitasi penguatan kualitas dan kapasitas produk dan bisnis, akses pembiayaan, hingga akses pasar baik secara online maupun offline, domestik maupun global. IKRA, a leading halal business chain in Indonesia. Baik, pemirsa masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai peluang dan juga kendala fashion muslim. Dan tadi juga kita sudah membahas sedikit begitu ya, bahwa Indonesia dengan begitu banyak penduduk muslim tetapi masih belum bisa menjadi produsen dalam fashion muslim. Mbak Dian ini kan sudah sering ikut untuk event yang internasional begitu Mbak Dian. Bagaimana sih sebenarnya Mbak Dian dan juga Ibu Nani memperkenalkan fashion muslim Indonesia ke mata dunia? Dan kalau boleh tahu Mbak Dian, apa sebenarnya menjadi kendala? Mengapa kemudian Indonesia ini belum bisa menjadi produsen kalau di mata pelaku begitu ya? Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat dunia terkait dengan fashion muslim Indonesia sendiri? Baik Mbak, jadi sebenarnya untuk nama fashion muslim dunia ini sendiri, waktu saya beberapa kali tampil di luar negeri, saya sempat dibilang juga, waktu itu diajak sama Kementerian Pariwisata, sama Pak Sabta juga, waktu itu ditanya juga, di sana sempat ditanya, sebenarnya busana muslim Indonesia ini sudah seperti apa sih level dikenalnya gitu. Ada yang bilang sama saya, oh kalau misalnya kita tahu bahwa misalnya dari Korea, ya itu dikenal dengan K-pop-nya. Tapi kalau Indonesia, sebenarnya yang saya tahu adalah busana muslimnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin level busana muslim di luar negeri itu udah seperti K-pop dikenal di Indonesia gitu kan. Jadi sebesar itu sebenarnya. Dan banyak juga sekarang customer yang intens gitu hingga sekarang membeli produk-produk Dian Pelangi dan
busana muslim lainnya juga gitu, secara online maupun offline gitu. Pada saat kita pameran di sana juga peminatnya sangat banyak sekali. Mungkin salah satu triknya adalah kita selalu menyesuaikan dengan negara yang dituju. Misalnya seperti pada saat kita ke Timur Tengah, kita selalu mengusung batik, tetapi batik yang mau dikenakan oleh mereka. Misalnya kita membuat batik dengan warna-warna yang cenderung ke warna gelap. Kalau misalnya ke pasar Eropa atau Amerika, kita cenderung menggunakan bahan yang lebih tebal, seperti misalnya bahan tenun. Sebenarnya produk Indonesia ini sangat diminati oleh mereka gitu. Mungkin Ibu bisa lebih ngejelasin deh, kenapa sih sebenarnya kita belum berhasil gitu untuk tap into the international market gitu. Mungkin salah satunya karena kita tidak mengerti gitu Bu ya. Menurut Ibu sendiri gimana? Ya, jadi kalau yang kita udah lakukan, alhamdulillah tuh produk dari luar itu bagus sekali kalau kita bisa ekspor keluar. Tapi kita sebagai pengrajin, ini mohon maaf ya Mbak Zaskia sama Pak Gunawan, kita belum mengerti mau ekspor tuh seperti apa gitu. Jadi kita tidak tahu harus kemana gitu loh. Jadi tolong kalau memang ada dari Bu Zaskia atau Mas Gunawan, dikasih wadah. Jadi desainer itu diajak berbicara siapa sih yang udah siap untuk ekspor gitu. Iya, kita agak kesulitan dengan wadah ya, platform. Iya, kalau kita pameran suka bawa barang banyak kok susah, nggak bisa. Akhirnya kita beli bisnis prosedurnya seperti apa, bagaimana mengurusnya, begitu ya Bu Nani ya? Bagaimana Bu? Tekniknya begitu. Sebenarnya ada tidak sih Mas Gunawan untuk teknik ekspor dari pelaku usaha? Mungkin apalagi yang mungkin UMKM begitu, kalau mereka sebenarnya produksi banyak, ingin juga diekspor seperti itu. Jadi kalau saya lihat kita sekarang punya yang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi kalau kawan-kawan desainer ini karena termasuk dalam ekonomi kreatif dan banyak juga yang UMKM begitu ya. Itu masuknya memang harus melalui konteksnya adalah melalui koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi itu ya. Selain Kementerian Perdagangan, terutama yang terkait dengan tadi ya ekspor, itu memang harus mengadministrasikan sedemikian rupa sehingga produk halal and thayyib kita, produk dari fashion muslim kita itu memang terdata di dalam dokumen ekspor. Sehingga dengan demikian kita tahu berapa besar sebenarnya yang dihasilkan sebagai fashion muslim muslimah di Indonesia yang dikonsumsi oleh oleh penduduk Indonesia sendiri maupun penduduk dunia global. Begitu Mbak Saskia. Baik. Nah, ini Bu Ita menarik juga nih, Bu Ita, kalau kita melihat begitu tadi yang dikatakan Mbak Dian bahwa sebenarnya banyak yang tertarik dengan fashion muslim Indonesia begitu, dan tetapi pelaku usahanya sendiri mungkin kebingungan bagaimana kemudian bisa memenuhi keinginan atau pasar dunia ini, Bu Ita. Dan juga bagaimana kemudian pembiayaan mungkin secara syariah juga ya, memungkinkan tidak untuk membantu UMKM seperti itu, Bu Ita? Sangat mungkin, Mbak. Indonesia itu sebenarnya sangat beruntung. Dari sisi sumber pembiayaan ekonomi, kita itu relatif lengkap. Jadi tidak terbatas pada sektor keuangan komersial aja, namun juga kita memiliki keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah. Kalau di negara tetangga kita, keuangan mikro syariah atau sosial syariahnya itu biasanya difokuskan ke pemerintah. Tapi kalau kita alhamdulillah swasta juga sudah banyak melakukan, pemerintah juga ada, jadi relatif lengkap. Nah, keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah tersebut ini dapat berperan sebagai alternatif pembiayaan sesuai dengan kelompok usaha masyarakat. Jadi kalau sektor keuangan mikro syariah ya, baik bentuknya koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro syariah, ini bisa menjadi lembaga keuangan yang cukup signifikan untuk melayani kelompok usaha mikro kecil. Nah, peran lembaga keuangan mikro syariah ini juga menjadi sangat penting, mengingat kelompok usaha mikro kecil menjadi kelompok usaha yang sangat dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. Nah, sementara kalau keuangan sosial syariah itu dapat berperan sebagai alternatif sumber pembiayaan berdasarkan prinsip penggunaan masing-masing instrumen. Misalnya kalau zakat kan itu wajib gitu ya, sementara kalau wakaf kan hukumnya voluntary gitu ya. Dan wakaf ini juga kalau kita lihat rekan-rekan kita di BWI, di Badan Wakaf Indonesia, mereka itu juga banyak membiayai UMKM. Nah, jadi insya Allah dari sisi pembiayaan sebenarnya sudah banyak pilihannya di negara kita. Oke, baik. Paling tidak ekonomi syariah ini memang benar-benar duduk di negara kita dan kita bisa menjadi negara sebagai pusat dan ekonomi dan keuangan syariah.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Syariah Economy Talk with Gunawan Yasni. Dan Mas Gunawan, semakin menarik pembicaraan kita saat ini. Banyak fakta-fakta yang ternyata kita tuh meskipun belum jadi produsen, tapi ternyata kita tuh sudah unggul begitu ya. Betul. Baik, nah ini tapi mungkin Bu Zakia, apa kira-kira yang kemudian menjadi PR-nya ketika ekspor besar, kemudian pelaku usaha juga mereka sebenarnya bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Apa kemudian selanjutnya yang menjadi PR-nya nih supaya kita bisa menjadi produsen fashion muslim dunia? Ya, tadi menarik ya dari Bu Ani maupun dari BI tadi. Sebenarnya kita harus meningkatkan ya status kita. Jadi kita tidak hanya bermain di domestik ya. Tadi Bu Dian juga kita harus bikin bersama-sama kumpul. Tapi bagaimana penguasaan kita di tingkat regional dan internasional. Kalau dalam konteks lalu lintas perdagangan, sebenarnya dari ketentuan TBT-WTO yang kita sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang 7 ya. Nah sebenarnya disitulah peran sebenarnya bagaimana kita mampu tadi ya merumuskan standar-standar fashion itu di tingkat regional dan internasional. Seperti tadi sudah saya sampaikan sebenarnya melalui penguasaan itu ya. Nah kita bisa akses yang lebih jauh ke pasar-pasar yang lain. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah punya wadah. Tadi ada asosiasi mode muslim dan sebagainya. Bagaimana kita nanti bersama-sama merumuskan itu. Dan satu lagi Mas Gunawan, Mbak Zakia gitu ya. Kita sebenarnya di tingkat organisasi negara Islam, kita ada wadah SMIC, Standardization Metrology Institute for Islamic countries. Nah, di situ sebenarnya kita bisa berperan banyak ya, merumuskan beberapa strategi maupun penyusunan standar yang ala Indonesia. Dan saya yakin sekali kita punya modal besar ya. Teman-teman di sini apalagi tadi rancangan kita disukai sekali ya, betul ya? Betul. Nah, ini yang menjadi modal utama kita. Untuk ke depan. Baik, sebenarnya sudah banyak ya standar-standar yang seperti itu. Tapi saya mau tanya juga nih ke Mbak Dian dan Ibu Nani, kalau dari pelaku usaha sudah mengetahui ada standar-standar ini, Mbak Dian, terutama kalau nanti juga ingin main ke pasar global begitu ya. Sosialisasinya sudah sampai belum begitu? Secara umum sih sudah pernah dengar gitu ya standar-standar yang biasanya diterapkan di negara-negara tersebut gitu. Seratnya harus yang seperti apa, terus biasanya mereka seperti apa. Bahkan kita mencoba sudah menyesuaikan. Bahkan pernah lucu Bu ya waktu itu sedang pameran di Qatar waktu itu di Doha, salah satu pameran yang bergengsi sekali di sana. Waktu itu kita jual bajunya harganya sekian. Tapi pada saat orang datang ke booth kita mau beli barang, dibilang harganya berapa? Sekian, dia nggak jadi beli gitu, dia malah keluar dari booth. Kita bingung. Kenapa? Terus disamperin sama petugasnya, sama panitianya, ditanya ini harganya berapa, ini harga sekian, kamu nggak bisa jual harga sekian di sini, kamu naikin 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Akhirnya kita naikin 5 kali lipat, laku dan habis gitu. Oke. Justru kemurahan mereka jadi ragu-ragu mau beli ya. Iya, semakin mahal mereka semakin mau beli gitu. Secara muslim Indonesia ternyata dihargainya segitu. Pasarnya memang berbeda-beda ya Mbak Dian. Kalau di Indonesia semakin murah semakin laris kayak kacang goreng begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diana. Terakhir Ibu Ita, mungkin Ibu Ita, ini kita melihat begitu ya semangatnya, kemudian pasarnya ini sebenarnya sudah ada, kemudian pelaku usaha juga banyak sekali. Mbak Dian salah satunya, masih banyak UMKM yang juga saat ini bergerak di fashion muslim. Kalau dari BI sendiri bagaimana Ibu Ita kemudian skemanya begitu, terutama untuk membantu kita bisa mencapai tujuan kita menjadi produsen dan membiayai UMKM ini sendiri begitu? Iya, sebenarnya BI itu sangat serius untuk mengembangkan XR seperti tadi disampaikan oleh Mas Gunawan. Kita sampai memiliki semacam pilar khusus gitu ya untuk ekonomi dan keuangan syariah. Nah, untuk khusus ke ekonominya saja, kita akan menggunakan pendekatan 3 macam gitu. Pertama, kita akan menguatkan melalui HVC namanya, jadi penguatan halal value chain. Dan yang kedua, kita juga melakukan penguatan kelembagaan. Yang tadi seperti saya sampaikan, kita melakukan pelatihan, pendampingan, penguatan manajemen perusahaan, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, yang tadi udah disebut-sebut sama Mas Gunawan ya, kita melakukan fasilitasi akses pasar dalam negeri dan luar negeri. Contohnya kita melalui event-event gitu, ada event Feshar, ISEF gitu, dan kemudian kita juga lakukan promosi perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Jadi sudah ibaratnya dari hulu ke hilir ini kita jagain supaya paling tidak ekonomi syariah ini memang benar-benar duduk di negara kita dan kita bisa menjadi negara sebagai pusat dan ekonomi dan keuangan syariah. Oke, baik, terima kasih Ibu Ita. Mas Gunawan, mungkin terakhir ini sebagai kesimpulan pembicaraan kita, kalau saya melihat tadi banyak hal yang menarik. Mas Gunawan bilang bank sentral kita adalah yang sangat peduli terkait dengan syariah dan satu-satunya di dunia. Kemudian kita lihat ada fakta juga bahwa ekspor kita juga ternyata kali ini tinggi dalam fashion muslim. Kemudian dari pelaku usaha sendiri juga sebenarnya mereka sudah punya semangat yang tinggi begitu ya, bisa memenuhi kebutuhan pasar global. Standarnya pun sudah ada begitu ya. Jadi apa kemudian selanjutnya? Bagaimana kemudian kita bisa menjadi pionir, produsen, dan apa langkah selanjutnya begitu Mas Gunawan? Yang pertama itu adalah al-ummu madrasatul aulad. Ketika kita ingin memajukan ekonomi dan keuangan syariah termasuk industri halal ya, apalagi fashion muslim, peran ibu sebagai al-ummu madrasatul aulad, sebagai sekolahnya generasi penerus itu penting. Jadi ekonomi, keuangan syariah termasuk industri halal itu harus diinisiasi oleh para ibu terhadap generasi penerus. Pakailah pakaian muslim, muslimah, pakailah produk-produk keuangan dan ekonomi syariah seperti itu. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah malam ini ya narasumber kita termasuk Mbak Zakia semua itu adalah para ibu ya, al-ummu madrasatul aulad. Dan kemudian terkait dengan fashion muslim atau lebih tepatnya fashion muslimah. Ada perkataan dari Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah, khairu zinatid dunya al-mar'ah as-solihah katanya. Jadi sebaik-baiknya perhiasan di dunia itu adalah wanita-wanita solehah. Nah ini narasumber kita nih semua wanita-wanita solehah ya, insya Allah. Dan terkait dengan fashion muslim, muslimah terutama, sesungguhnya fashion muslimah itu titik beratnya adalah menjadikan khairu zinatid dunya al-mar'ah as-solihah tadi gitu. Jadi fashion muslimah itu kan bukan sekedar mendanani, tapi menjadikan wanita-wanita menggunakan produk-produk yang halal, produk-produk yang fashionable secara muslim, dan itu memancarkan nilai-nilai solehah. Dan itu kalau bisa dibesarkan dari sebuah negara Indonesia, maka Indonesia akan menjadi pusat keuangan, ekonomi, termasuk industri halalnya yang syariah di dunia, insya Allah. Insya Allah, baik sekali. Waduh, Mas Gunawan, terima kasih. Ya, pencerahan untuk kita semua begitu ya. Tadi apa yang disampaikan sudah dilakukan juga oleh Ibu Nani, diturunkan kepada anak begitu ya. Kemudian juga, wah Masya Allah Mas Gunawan. Mas Gunawan, terima kasih. Bu Ita, terima kasih. Maaf, Ibu Zakia, terima kasih. Ibu Ita, terima kasih. Mbak Dian, Ibu Nani, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus juga pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Metro TV